Halo, semangat pagi sahabat-sahabat setia IKCC dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda semua meskipun melalui virtual. Hari ini saya bersama dengan seluruh pengurus IKCC mengucapkan Selamat Hari Ginjal Sedunia yang biasanya kita rayakan tiap tahun di hari Kamis, minggu kedua bulan Maret. Nah, tahun 2021 ini temanya adalah Living Well with Kidney Disease. So, sahabat-sahabat setia IKCC, tetaplah optimis menghadapi hari, tetaplah semangat menghadapi hari esok, dan tetaplah berbahagia karena hidup kita adalah anugerah yang harus kita jalankan. So, sayangilah ginjalmu. Gagal ginjal bukanlah akhir dari segalanya. Gagal ginjal bukanlah akhir dari hidupmu. Masih banyak kebahagiaan yang menanti kita semua, menanti Anda dalam perjalanan kehidupan di hari-hari mendatang. Akhir kata, ingat ginjal, ingat IKCC. Salam cinta dari IKCC untuk Anda semua. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sehat. Selamat datang dalam acara peringatan Hari Ginjal Sedunia 2021 dengan tema Living Well with Kidney Disease. Pada siang hari ini, kami mengadakan acara disponsori oleh PT Kalbe Pharma Tbk beserta dengan Indonesia Kidney Care Community atau IKCC dengan narasumber dan perwakilan media yang hadir dalam media conference hari ini. Sebelum mulai acara, perkenalkan saya, mau memperkenalkan diri. Nama saya Novena sebagai moderator pada hari ini. Di sini juga kita sudah kedatangan narasumber. Yang pertama ada Dr. Erlan sebagai Ketua Indonesian Kidney Care Community. Kemudian ada Dr. Tunggul Situmorang, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Dr. Tunggul merupakan Kepala Departemen Ilmu Penyakit Dalam, konsultan ginjal hipertensi di Rumah Sakit Cikini, Jakarta. Beliau juga merupakan Wakil Ketua Komite Medis Rumah Sakit Siloam MRC Tri Semanggi, Ketua Komite Etik Rumah Sakit di Siloam MRC Tri Semanggi, Koordinator dari Perhimpunan Nefrologi Indonesia untuk Jakarta dan sekitarnya. Kemudian beliau juga merupakan anggota Komite Nasional Transplantasi Organ dan Jaringan, Members of National Committee Transplantation. Beliau juga merupakan Presiden dari Indonesian Society of Hypertension atau INASH. Apa kabar Dr. Tunggul siang hari ini? Baik, sehat. Baik, Dok. Salam sehat semua. Salam sehat. Kita biasanya ketemu offline ya Dok, ketemu muka, saling bercengkerama. Sekarang harus online, semuanya protokol kesehatan ya Dok ya? Baik, ya. Ya, pada hari ini Dr. Tunggul akan membawakan beberapa materi atau sharing dari apa sih sebenarnya makna dari World Kidney Day di 2021 ini. Kepada Dr. Tunggul, dipersilahkan Dok. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Jadi sebenarnya setiap tahun itu ada perayaan World Kidney Day atau Hari Ginjal Sedunia, ya. Hari Ginjal Sedunia itu selalu dirayakan pada bulan Maret, ya, minggu kedua dan hari Kamis. Jadi tanggalnya boleh berubah, tetapi harinya mesti tetap Kamis. Itu dari dunia. Jadi mungkin ada juga sesuatu di situ, Jumat Kliwon nggak tahu, tapi pokoknya Kamis ya, minggu kedua. Untuk tahun ini sebenarnya Hari Ginjal Sedunia itu besok, tanggal 11. Tapi karena besok Isra Miraj, maka kita lakukan hari ini. Jadi tadi juga kami mensosialisasikan dengan pembicara-pembicara kita tentang Hari Ginjal Sedunia. Setiap tahun itu temanya berbeda-beda sekitar ginjal tentunya, sesuai dengan topik yang tren pada saat itu. Ya, untuk tahun 2021 kalau bisa ditayangkan di sana, maka tema dari Hari Ginjal Sedunia adalah yang tadi sudah dikatakan, Living Well with
kidney disease. Dan kita terjemahkan hidup berkualitas dengan penyakit ginjal. Jadi untuk tahun ini memang kita tekankan pada quality of life, kualitas hidup. Nah ini adalah, kalau kita lihat bahwa Hari Ginjal Sedunia WGD itu dimulai dari 2006. Nah waktu itu temanya adalah Are Your Kidney Okay? Kemudian 2007 CKD itu chronic kidney disease, yang mana itu sangat biasa, common, harmful, and treatable. Jadi ditekankan sebenarnya bisa diobati atau paling sedikit diperlambat perburukannya. Kemudian tahun 2008 Your Amazing Kidney, bagaimana kidney itu mempunyai fungsi yang sangat luar biasa, imaging. Kemudian 2009 Protect Your Kidney, 2010 Control Your Diabetes, jadi diabetesnya harus dikontrol. Kemudian pada 2011 Save Your Heart, karena ada hubungannya dengan ginjal. Dan 2012 itu sebenarnya kita mensosialisasikan secara katakanlah luas mengenai donate your organ dalam arti ginjal. Kidneys for life receive, jadi boleh mendonasikan, kira-kira begitu. Kemudian 2013 Kidney for Life Stop Kidney Attack, yang dalam hal ini yang kita katakan waktu itu adalah acute kidney injury. Ya, kemudian 2014 chronic kidney disease dan aging. Jadi makin tua orang, ginjalnya juga ikut tua, ya. Kemudian 2015 Kidney Health for All. Jadi ginjal itu harus sehat untuk semua orang. 2016 Kidney Disease and Children. Jadi disarankan untuk early detection ya pada anak-anak juga. 2017 Kidney Disease and Obesity. Jadi healthy lifestyle for health kidney. Jadi obesitas juga merupakan suatu risiko faktor untuk penyakit ginjal. 2018 Kidneys and Women's Health include value and empower. Jadi juga ditekankan pada gender woman soal ginjal. Dan 2019 Kidney Health for Everyone Everywhere. 2020 Kidney Health for Everyone Everywhere. Itu di 2 tahun berturut-turut itu mengatakan bahwa kesehatan ginjal adalah untuk semua orang dimanapun. Dan sekarang adalah yang tadi saya katakan, hidup berkualitas dengan penyakit ginjal. Living well with kidney diseases. Bisa ke sana ya. Nah, ini sebenarnya bicara ini adalah soal penyakit ginjal kronik. Ya, jadi yang dimaksudkan khususnya sekarang ini bagaimana hidup dengan berkualitas pada penyakit ginjal kronik. Jadi Hari Ginjal Sedunia itu adalah suatu kampanye kesadaran global yang berfokus pada pentingnya ginjal kita dan untuk menurunkan frekuensi dan dampak penyakit ginjal dan masalah kesehatan yang terasosiasi. Jadi semua hal yang terkait dengan itu. Hari Ginjal Sedunia merupakan inisiatif dari International Society of Nephrology (ISN) bekerja sama dengan International Federation of Kidney Foundation (IFKF) yang didukung oleh lebih dari 100 negara di dunia. Jadi ini memang disosialisasikan ke seluruh dunia. Jadi itu merupakan kampanye Hari Ginjal Sedunia itu, saya juga katakan tadi, tiap hari Kamis bulan Maret minggu kedua. Kampanye tahun 2021 ini dilakukan pada tanggal 10 karena besok libur. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran tentang ginjal kita yang luar biasa, amazing kidney. Kemudian mengingatkan masyarakat bahwa diabetes dan tekanan darah tinggi adalah faktor kunci penyebab penyakit ginjal kronis. Nanti kita lihat pada IRR kita di Indonesia. Kemudian mendorong pemeriksaan penyakit ginjal kronik secara sistematis atas semua pasien diabetes dan hipertensi. Jadi kalau ada faktor risiko harus lebih peka atau lebih dini untuk
mendiagnosis secara dini. Kemudian mendorong perilaku pencegahan penyakit ginjal kronik. Nah, tujuan yang lain adalah melakukan edukasi pada tenaga medis mengenai fungsi masing-masing dalam mendeteksi dan menurunkan risiko penyakit ginjal kronik dalam masyarakat. Menekankan fungsi penting dari otoritas kesehatan lokal, nasional dalam mengendalikan epidemi penyakit ginjal kronik. Otoritas kesehatan di seluruh dunia akan terpaksa menghadapi peningkatan biaya kesehatan yang tinggi bila tidak ada tindakan yang dilakukan menghadapi peningkatan prevalence dari penyakit ginjal kronik. Ini adalah data dari kita, ya, dari Indonesia. Bagian Pernefri mempunyai IRR, Indonesian Renal Registry, yang sudah go internasional, ya. Ini kalau kita lihat tahun 2015, maka penyebab utama penyakit ginjal kronik bahkan menjadi dialisis atau cuci darah adalah hipertensi 35% dan diabetes nomor 2 25%. Kalau kita lihat tahun 2018, angka-angka ini tidak jauh berbeda. Ya, hipertensi malah menaik menjadi 51% dan diabetes 21%. Dan biasanya hipertensi dan diabetes ini datangnya suka bersamaan, mungkin saudara dia ya, dalam sindroma metabolik gitu ya. Jadi kalau dilihat bahwa 2/3 dari pasien penyakit ginjal kronik yang jatuh menjadi hemodialisis atau terapi pengganti ginjal itu adalah karena penyakit hipertensi dan diabetes. Sedangkan kedua penyakit ini jelas kita bisa cegah. Jadi sebenarnya dengan kita mengetahui dari awal, maka kita bisa mencegah beban yang akan timbul. Kita lihat di sini data-data di Indonesia, ini tadi juga dikemukakan, bahwa hipertensi merupakan penyebab kematian ketiga. Di dunia nomor 1. Di Indonesia dikatakan stroke, di mana stroke ini sebenarnya juga ada bagian dari hipertensi. Jadi kalau kita lihat data-data di dunia, maka lebih dari 9,4 juta orang meninggal karena hipertensi. Jadi menjadi penyebab kematian terbesar, baik di negara yang sedang terbelakang, yang masih terbelakang, yang sedang berkembang, maupun pada negara yang maju. Itu sama, bahwa hipertensi merupakan pembunuh yang terbesar. Dengan tidak mengecilkan arti COVID zaman sekarang, bahwa sebenarnya dampak dari hipertensi, baik kematian maupun burdennya itu besar sekali. Apalagi juga dikatakan bahwa komorbid yang paling sering dari COVID-19 adalah hipertensi. Nah, kita lihat di sini dari biaya yang dikeluarkan oleh BPJS, itu ginjal yang masuk yang ketiga setelah jantung, kanker, dan ini nomor 3 adalah hipertensi. Jadi ini bisa dicegah, bisa dikurangi biaya ini. Dan ini data-data yang lain juga menunjukkan dari tahun ke tahun bahwa hipertensi merupakan penyebab utama dari gagal ginjal. Ini agak beda memang dengan data di dunia. Di dunia itu diabetes yang pertama, kemudian kedua hipertensi. Tetapi kita dari tahun ke tahun hipertensi. Jadi itu pun merupakan suatu tugas buat kita, karena hipertensi adalah the silent killer, bisa dicegah, bisa dikontrol asal sampai target tekanan darah yang lebih. Nah, bagaimana kalau ginjal itu sudah kena, ya sudah terdampak baik oleh hipertensi maupun diabetes? Maka tugas kita adalah memperlambat atau mendelay, syukur-syukur tidak sampai kepada cuci darah. Jadi itu bisa dilakukan dengan mengontrol tekanan darah dengan baik sampai target, mengontrol gula darah sampai target. Tapi andai kata juga sudah gagal, ya selalu saya katakan, kalau sudah terlanjur ginjalnya gagal, bukan berarti akhir dari segalanya. Biarlah ginjal itu gagal, tetapi hidupnya jangan gagal. Itu saya kira yang perlu kita ketahui bersama, bahwa ada terapi pengganti ginjal.
Demikian saya kira Ibu Moderator yang bisa dikemukakan. Baik, terima kasih banyak Dokter Tunggul. Tadi sharingnya sangat inspiring banget ya dok. Intinya semuanya tuh bisa dicegah. Jadi sejak dini memang kita semua harus aware terhadap kesehatan ginjal kita. Baik dari gaya hidup sehari-hari ya dok ya, termasuk mungkin asupan makanan juga yang sehari-hari kita konsumsi. Nah, terkait dengan tadi saya tertarik sekali Dokter Tunggul ada bilang temanya nih selama bertahun-tahun ada repetisi nih kalau kesehatan ginjal ini untuk semua orang, untuk semua masyarakat gitu ya dok ya. Mungkin saya boleh di-sharingkan nih dari Dokter Erlan sebagai Ketua Indonesian Kidney Care Club. IKCC sendiri ini sebenarnya apa sih dok? Visi dan misinya sebenarnya apa? Apakah inline dengan tema dari WKD sendiri yang kita semua masyarakat umum harus menjaga ginjal dengan baik? Silahkan Dokter Erlan. Ya, terima kasih Mbak Vena. Jadi sejalan banget ya dengan tema tahun ini juga. IKCC itu kita tahu ya suatu komunitas, suatu organisasi nirlaba Indonesia Kidney Care Club, di mana yang didirikan itu juga dari pasiennya sendiri. Dari pasien, dari keluarga pasien, dari pemerhati. Itu kita berdiri sejak tahun 2004, 5 Mei 2004. Jadi bisa dibayangkan sejalan banget dengan bagaimana kita membuat masyarakat menjadi terinformasi dan teredukasi perihal kesehatan ginjal. Itu jelas sekali dalam visi misi kita juga sudah dicantumkan. Kita berharap dengan informasi edukasi yang benar, dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, itu kita bisa mengedukasi masyarakat supaya mereka lebih sadar dan peduli dengan kesehatan ginjal. Itu yang pasti. Dan satu misi yang kita canangkan adalah komunitas sebetulnya. Dengan komunitas ini kita juga bisa sharing, berbagi informasi, berbagi ilmu, dan yang pasti berbagi semangat ya, karena komunitas yang sama biasanya kita membutuhkan saling menyemangati satu sama lain. Itu memang visi misi kita dari awal berdiri. Itu Mbak Vena. Baik, kalau anggotanya sendiri sekarang ya Dokter Erlan, udah berapa banyak ya dok anggota IKCC? Ya, memang kalau saat ini anggota IKCC kita sudah mencapai 2000-an, menuju 2500 ya. Tapi yang pasti di sini makanya saya juga mengajak, yuk nggak cuma untuk pasien ginjal kok ya. Jadi semua untuk pasien, untuk keluarga, untuk pemerhati, untuk siapapun yang sadar dan peduli dengan kesehatan ginjal, yuk kita join di sini dalam kelompok, dalam keluarga besar IKCC. Itu Mbak Vena. Wah luar biasa, sudah 2000 ya dok ya. Tapi mungkin saya jadi penasaran nih, kalau dari Dokter Tunggul sendiri, tadi kan mungkin yang join komunitas baru 2000 ya dok ya. Dibandingkan dengan perkembangan penyakit ginjal sendiri di Indonesia, sekarang udah berapa banyak sih dok prevalensinya? Ya, jadi di seluruh dunia sebenarnya prevalensinya itu kurang lebih sama. Penyakit ginjal kronik yang disebutkan sebenarnya itu adalah tahap 3 sampai tahap 5. 1, 2 itu sebenarnya tidak ya. Itu prevalensinya adalah 10%. Jadi kalau ada 100 orang itu 10-nya itu penyakit ginjal kronik karena berbagai sebab. Nah, yang faktanya adalah 9 di antara 10 itu tidak mengetahui bahwa dia sakit ginjal kronik. Karena penyakit ginjal kronik itu tidak memberikan gejala yang orang bisa merasa bahwa dia sakit. Dia terjadi secara bertahap ya, gradual. Dan badan sendiri menyesuaikan diri yang mengadaptasi ke keadaan itu. Sehingga dia tidak merasa sakit. Baru sesudah mungkin tahap 5 di mana keadaan sudah dekompensated ya, gagal ginjal terminal, baru suka ada gejalanya. Jadi itu makanya kita sangat berterima kasih sebenarnya dengan komunitas yang peduli seperti IKCC ini. Kalau saya lihat dia sudah berdiri mulai 2004 ya, Dokter Erlan ya. Jadi dia lebih dulu sebenarnya dari World Kidney Day, World Kidney Day baru 2006, begitu. Jadi gaungnya ini yang harus terus dikumandangkan karena itu memang komunitas itu akan sangat sinergistis satu sama lain. Nah itu yang, dan
pencegahan dari penyakit ginjal itu sebenarnya tidak ada yang luar biasa, nggak ada, biasa-biasa saja, ya. Ada beberapa yang selalu dikemukakan dalam upaya pencegahan itu. Sebenarnya ada 8 langkah yang selalu di dalam Hari Ginjal Sedunia itu. Yang pertama adalah dijaga aktivitas, jadi selalu aktif. Dan yang kedua, dilihat faktor risiko. Kalau itu hipertensi, kontrol hipertensi. Kalau itu gula, kontrol gulanya. Kemudian biasakan makanan yang sehat, ya. Orang selalu mengatakan makanan sehat tidak enak, itu tidak betul. Soal enak berbeda, gitu ya. Iya. Nah, kemudian ada lagi jaga asupan cairan yang seimbang. Ada persepsi juga yang agak keliru, sepertinya bahwa untuk memelihara ginjal harus minum banyak. Itu salah betul. Untuk memelihara fungsi ginjal harus minum cukup, bukan banyak. Tapi tidak boleh kurang, dehidrasi nggak boleh. Tetapi berapa itu yang cukup? Kira-kira mudah sebenarnya, 30 cc per kilogram berat badan. Kecuali ada aktivitas yang lain ditambah. Kemudian langkah yang keenam adalah tidak merokok. Kemudian tidak mengkonsumsi obat-obatan yang anti nyeri atau obat-obat lain yang buat segar. Itu juga salah satu yang cukup banyak di masyarakat, ya. Kemudian mengenali diri sendiri, mempunyai faktor risiko enggak, ada keluarga yang sakit ginjal enggak, ada yang hipertensi enggak, ada yang diabetes. Tidak akan semua tentunya orang jadi sakit ginjal, ada yang akan prone, cenderung kalau ada faktor-faktor risiko itu. Jadi saya kira apa yang bisa dilakukan, khususnya kita himbau memang komunitas masyarakat untuk saling berbagi. Itu barangkali. Wah, inspiring sekali ya, Dok ya. Jadi memang komunitas itu penting ya, Dok ya. Kayak tadi mungkin peranannya dalam pencegahan, dalam gaya hidup baiknya seperti apa gitu ya, Dok ya. Apalagi masyarakat Indonesia ini juga cenderung lebih senang dengerin kata teman, kata keluarga gitu ya, Dok ya. Terutama memang tentunya kata dokternya sih, Dok. Cuman memang yang opini kedua adalah kata keluarga dan kata teman. Nah, menyambung dengan tadi nih peranan IKCC juga ya, Dr. Erlan, dari 2004 nih memang luar biasa ngeduluhin WKD ya, Dok ya. WKD 2006. Kira-kira peranan IKCC sendiri, Dok, dari tahun 2004 sampai sekarang sudah 17 tahun berdiri, apa aja sih yang sudah dilakukan dan peranannya apa nih, Dok, yang dikontribusikan ke masyarakat? Ya, yang pasti peranannya kita balik lagi ya ke visi misinya. Jadi pasti informasi edukasi. Tadi kita udah dengar Dr. Tunggul juga bilang banyak asumsi-asumsi yang keliru. Salah satunya tadi kita udah tahu ya kata teman gitu ya. Nah, harapannya bahwa pada saat seseorang mendengarkan informasi, dia tahu persis sebetulnya ini benar apa enggak. Nah, IKCC itu kita harapkan menjadi pusat informasi, segala informasi tentang kesehatan ginjal, karena di situ kita memiliki narasumber-narasumber yang sangat kompeten. Kemudian tadi balik lagi komunitas, kata teman. Nah, kita berharap komunitas yang ada di dalam IKCC itu selalu pasti menyuarakan hal-hal yang baik, yang positif, dan yang pasti yang bukan hoax ya, Dr. Tunggul ya. Dan satu lagi Mbak Vena, di dalam komunitas biasanya kita sangat sering melakukan sharing gitu ya, pengalaman, bisa menjadi pembelajaran untuk pasien lain dan keluarganya gitu, sehingga di situ saling menguatkan dan akhirnya di dalam IKCC sendiri seperti menjadi satu keluarga besar. Ya, itu peran dari IKCC yang sangat berarti saya pikir untuk masyarakat, karena kita berkorelasi juga dengan para medis, dengan para dokter untuk mencerdaskan masyarakat pada umumnya. Baik, terima kasih banyak Dr. Erlan. Betul sekali ya, Dok, ya, memang tahapan-tahapan itu harus dijalanin sih supaya masyarakat Indonesia juga dapat informasi yang benar ya, Dok ya. Sekarang banyak banget berita hoax soalnya. Nah, kalau dari Dr. Tunggul sendiri, Dok, kan kita tadi sama-sama harus sangat concern terkait dengan pencegahan penyakit ginjal sendiri di Indonesia ya, Dok ya. Kira-kira apa aja sih, Dok, mungkin langkah-langkah kecil yang masyarakat awam ini harus tahu? Kayak tadi mungkin Dr. Tunggul sempat ngomong
keluarga saya pun tipikal yang harus minum banyak ya, padahal juga nggak harus banyak ya dok, yang penting cukup gitu ya. Apa aja ya dok untuk mencegah pertumbuhan penyakit ginjal nih, bisa dari gaya hidup ataupun aktivitas fisik yang dokter Tunggul mungkin rekomendasikan ke masyarakat umum? Itu yang tadi perlu diulang-ulang, itu kampanye tentang 8 cara untuk hidup, bukan hanya untuk sakit ginjal sebenarnya, tapi terutamanya untuk ginjal. Yang pertama tadi untuk aktivitas, berolahraga secara teratur begitu. Nah yang kedua itu tadi adalah mengetahui apakah punya risiko faktor diabetes, hipertensi, kemudian asupan garam, kemudian cairan yang seimbang, kemudian kehidupan untuk tidak sering-sering mengkonsumsi obat-obat, khususnya obat-obat penyebab untuk rasa nyeri. Itu pasti itu akan mengganggu fungsi ginjal. Dan tentunya sebenarnya juga adalah bahwa harus dicari atau disadari ada faktor predisposing, artinya dia mempunyai kecenderungan untuk sakit ginjal ya. Nah yang perlu dilihat sebenarnya umumnya karena ginjal itu letaknya di pinggang dan bentuknya seperti buah begitu ya, sebesar ini, dan disebut dia buah pinggang. Sehingga setiap orang sakit pinggang itu merasa bahwa itu sakit ginjal. Nah, padahal sakit ginjal pada umumnya sangat banyak atau hampir 90% lebih itu tidak memberikan sakit pinggang. Yang memberikan sakit pinggang hanyalah batu ginjal. Itu yang sakit, ditakutin orang itu. Padahal sebenarnya batu ginjal itu di dalam sakit ginjal itu suatu penyakit yang bisa dicegah, bisa diobati, dan harusnya pada zaman sekarang tidak pantas lagi ada orang batu ginjal sampai gagal ginjal, karena itu bisa diobati sebenarnya. Nah itu yang jadi sakit pinggang tidak identik dengan sakit ginjal. Sakit ginjal bukan bergejala sakit pinggang, gitu. Wah, luar biasa. Ini saya jadi tercerahkan nih dok, banyak juga yang saya baru tahu nih dari dokter Tunggul sharing ini. Bener juga ya, orang dikit-dikit sakit pinggang bilang aduh ginjal saya sakit, padahal bukan karena itu ya dok ya. Aduh, luar biasa. Jadi nah saya juga jadi penasaran nih dokter Erlan, kalau dari IKCC sendiri ya dok, kayak tadi kan mungkin sudah disebutkan kalau sangat memperhatikan komunitas yang join juga bisa dari pasien, keluarga, atau pemerhati gitu ya dok ya. Nah aktivitas IKCC sendiri ini sebenarnya apa aja sih dok di Indonesia? Ya, kalau aktivitas IKCC sejak tahun 2004 kita berdiri, itu yang pasti seminar awam itu sangat rutin. Jadi waktu awal kita lakukan sebulan sekali, sekarang bisa 3-4 kali per bulan. Nah, untungnya nih, ada untungnya juga ya Mbak Vena. Dulu waktu kita masih awal pertama di Jakarta, kita hanya bisa mencakup pasien dan keluarga di sekitaran Jakarta. Namun karena online ini ya Dokter Tunggul ya, malah sekarang setiap acara seminar awam kita bisa dilihat dan diikuti oleh seluruh peserta, pasien, keluarga dari seluruh Indonesia. Nah, waktu tahun 2017 IKCC juga mulai mengembangkan sayap nih Mbak Vena. Jadi kita ada komunitasnya di Bandung, di Jogja, di Surabaya, di Medan, di Makassar. Jadi saya lihat masyarakat makin memahami bahwa tadi kata Dokter Tunggul, pencegahan itu perlu, kesehatan ginjal itu perlu ya. Jadi yang pasti kita lakukan seminar awam sampai sekarang rutin dilakukan 3-4 kali. Lokasi juga akhirnya sekarang bisa menyeluruh semua. Dan bagusnya nih Mbak Vena, IKCC nggak cuma melulu soal medis gitu. Kita tahu ya dok, kalau psikologis juga sangat berperanan pada setiap pasien maupun keluarganya nih. Rasanya tadi Dokter Tunggul bilang hidup kayak udah mau mati begitu didiagnosa sakit ginjal gitu ya dok. Ya. Nah, jadi topik-topik kami yang kami lakukan seminarnya itu ada dari sisi medis, ada psikologis,
Kemudian juga bahkan kita juga motivasi diri, dan topik-topiknya ada juga bahkan yang kita memanggil untuk keterampilan gitu loh Mbak Vena. Jadi misalnya bagaimana cara berkebun, bagaimana yang ini, supaya setiap pasien itu merasa bahwa hidupnya masih bermakna gitu. Jadi itu yang kita lakukan rutin sampai saat ini gitu. Mbak Vena. Iya, berarti edukasi itu jadi core aktivitas ya dari teman-teman IKCC, dari Dr. Erland dan tim untuk menyuarakan, menginformasikan bukan hoax tapi fakta banget nih tentang kesehatan ginjal gimana. Kalau selain edukasi Dok, kira-kira ada aktivitas lain lagi nggak Dok yang dilakukan IKCC? Iya, IKCC ini karena memang berasal dari pasien, untuk pasien juga dari keluarga dan sebagainya, itu kita lihat empati dan simpatinya sangat besar. Nah, hal lain yang kami lakukan adalah kunjungan pastinya. Kunjungan ke pasien-pasien yang membutuhkan support. Support itu kan nggak cuma materi ya Mbak Vena ya. Jadi secara moral juga kita mendatangi biasanya dari tim IKCC untuk memberikan motivasi terutama kepada pasien-pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Supaya mereka tahu bahwa mereka itu tidak sendirian loh. Banyak yang sangat mendukung mereka dan bersama-sama percaya bahwa kualitas hidup mereka bisa lebih baik. Gitu Mbak Vena. Ya, menarik sekali Dr. Erland. Nah, ini juga topik yang sering banget ditanyakan sama pasien-pasien ya Dok, yang nggak cuma pasien ginjal, mungkin pasien penyakit lain yang juga nih Dok. Kadang-kadang efek psikologis seseorang itu kan jadi down karena merasa sehabis saya sakit, sebenarnya saya bisa nggak ya jadi aktivitas saya sama seperti dulu lagi. Nah, kalau secara medis gimana nih Dokter Tunggul? Ya, jadi sebenarnya itu disadari oleh seluruh dunia ya. Kalau kita lihat pada tahun 2002 itu terminologi untuk sakit ginjal itu adalah gagal ginjal. Ya, gagal ginjal. Kemudian gagal ginjal terminal, end state of renal disease gitu. Jadi pada keadaan akhir. Dan itu akan berdampak negatif pada psikologis dari orang. Sehingga tahun 2002 itu oleh Kadigo itu dirubah terminologi itu. Sehingga kita kenal sekarang sebagai penyakit ginjal kronik. Mulai dari tahap 1 sampai tahap 5. Yang gagal itu adalah yang tahap 5. Ternyata itu sangat membuat perubahan yang besar. Karena orang yang gagal biasanya semangatnya udah nggak ada. Tetapi kalau dikatakan penyakit ginjal kronik, berarti itu penyakit yang masih bisa dikendalikan. Jadi itulah perubahan terminologi itu sangat merubah psikologi dan membuat outcome yang lebih baik. Nah, kembali kepada yang tadi, sebenarnya penyakit ginjal kronik itu bermacam-macam. Ya, disebabkan oleh apa dulu, ya. Jadi sakit ginjal itu bermacam-macam. Nah, kalau misalnya penyebabnya itu adalah yang reversible, yang bisa diobati, maka dia akan pulih sempurna. Apa itu misalkan? Batu, misalnya. Batu ginjal, apakah itu infeksi, apakah itu menyumbat? Kalau batunya dibuang, sumbatannya dibereskan, maka dia akan kembali sempurna. Tetapi juga harus disadari bahwa kemungkinan akan timbul lagi batunya ada. Sehingga dianalisis itu batunya. Bisa dicegah, tidak timbul lagi. Jadi sebenarnya justru tergantung dari penyebabnya. Penyebab yang agak sulit barangkali adalah kalau menyangkut faktor imunologis. Itu kan sistemik, ya. Dan juga penyakit sistemik yang lain, termasuk misalkan gula, hipertensi. Nah, sering dikatakan ini hanya satu ginjal saya yang sakit apa dua-duanya. Kalau penyebabnya itu adalah sistemik, penyakit yang menyeluruh, apakah itu gula, hipertensi, alergi, atau penyakit autoimun, maka kedua ginjalnya tentu akan rusak. Tapi kalau misalkan yang lokal, batu misalkan, maka kemungkinan hanya satu gitu. Jadi tergantung dari penyebabnya. Yang jelas, secara umum kita katakan penyakit ginjal bisa dicegah, apapun penyebabnya, bisa diperlambat tidak menjadi rusak, apapun penyebabnya,
Dan andai kata sudah gagal juga, masih ada jalan keluar, yaitu terapi pengganti ginjal. Tetapi tentu itu pada tahap-tahap akhir. Kita kalau bisa jangan sampai ke situ. Iya. Gitu. Betul, amin dok, betul. Kalau bisa jangan sampai tahap 5 ya dok, Betul. yang tahap 1-2 aja kalau bisa jangan. Makanya pencegahan menjadi penting. Tapi tadi berarti kalau bisa saya simpulkan dok, apakah kualitas hidupnya bisa sama seperti dulu tergantung penyebab penyakit ginjal apa gitu ya dok, seberapa parah. Tapi saya rasa semuanya sih harusnya bisa menjadi lebih baik lagi kualitas hidupnya, asal mungkin obat-obatannya juga teratur gitu ya dok, asupan makanannya, gaya hidupnya, pola fisiknya juga tertata dengan baik sesuai rekomendasi medis. Dan juga tentunya secara psikologis ya dok ya, tadi yang dokter Erlan juga bilang psikologisnya harus disupport nih, keluarga juga harus bisa mendukung, ayo bisa beraktivitas lagi gitu ya dok ya. Jadi bagi para pasien ginjal, keluarganya maupun pemerhati, jangan putus asa, masih banyak harapan untuk bisa punya kualitas hidup yang baik, terutama dari positive mindset tadi. Nah, kembali ke dokter Erlan nih dok. Nah, tadi mungkin dokter Tunggul awal-awal udah menjelaskan terkait dengan World Kidney Day itu artinya apa. Nah, kalau untuk IKCC sendiri nih dok, World Kidney Day sendiri ini artinya apa sih dok untuk IKCC? Apa mungkin ada extra miles yang mau ditempuh oleh IKCC untuk bisa spread lebih banyak lagi positivity ke teman-teman komunitas? Ya, sebetulnya kalau untuk World Kidney Day, Hari Ginjal Sedunia ini pastinya di seluruh Indonesia juga dilakukan ya dok ya. Betul. Sama seperti yang di dunia lakukan. Ya, seluruh dunia. Memang kalau kita lihat balik lagi, tujuannya adalah satu, informasi edukasi itu tepat. Nah, WKD ini juga IKCC turut berkontribusi dan memberikan aktivitas Mbak Vena. Jadi kalau sebelum pandemi ini ya, kita cerita sebelum pandemi. Biasanya kita WKD itu tim IKCC, kita turun nih, judulnya Aksi Simpatik. Turun ke jalan, kita biasanya di Bundaran HI, di Tugu Tani gitu ya. Kita bagikan flyer, terus ada gimmick-gimmick. Tapi flyer tersebut apa isinya? Ya edukasi lagi, balik lagi, sayangilah ginjal Anda, sayangilah ginjal Anda. Itu kita bagi Mbak Vena ke pejalan kaki, ke pengendara motor, pengendara mobil gitu ya. Jadi kita merasa bahwa kita harus mendukung karena dunia juga mendukung. Semua tidak ada yang mau sakit gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, kalau tahun ini yang memang juga lagi pandemi, ya inilah yang bisa kita lakukan. Tapi kita lakukan seminar dengan conference seperti ini, terus kemudian juga medsos kita lakukan untuk kita informasikan bahwa yuk kita semua mendukung Hari Ginjal Sedunia. Gitu Mbak Vena. Baik, itu nah, dari KCC. Dok, ini kan juga lagi dunia digital nih ya dok ya, dan kita juga agak kesulitan ketemu dengan orang secara face to face gitu ya. Nah, gimana sih caranya dari pasien-pasien, keluarga atau pemerhati nemuin IKCC ini bisa di mana ya dok browsingnya gitu? Nah, gampang. Sekarang siapa yang nggak punya handphone? Semua punya handphone punya, ya? punya. Punya dua lah. Punya dua ya? Dua, ada dokter Tunggul juga canggih banget lagi. Iya, jadi jangan khawatir, semuanya bisa masuk dan melihat seperti apa sih IKCC ya. Itu di webnya kita, webnya ikcc.or.id. Kita juga ada di IG @ikcc.or.id. Kita juga ada di Facebook. Jadi saat ini itu nggak ada gitu. Jadi semuanya bisa ada. Ayo Mbak Vena ajak ya. Oh iya, siap, semua teman-teman, keluarga, pasti. Semua supaya menjaga ginjal ya dok ya, supaya tetap sehat. Ajak Iya, semua gak cuman yang udah umur menengah ke atas, tapi muda-muda juga perlu ya dok ya, biar lebih sadar kesehatan. Apalagi sekarang generasi boba, generasi micin ya dok ya. Jadi memang perlu disadarkan yang muda-muda untuk lebih sehat lagi. Jadi teman-teman jangan lupa ya follow Instagramnya IKCC, juga kalian bisa browsing di website ikcc.or.id atau di Facebook juga ada. Baik. Kalau gitu, ini kita sudah ada di penghujung acara ya, Dokter Tunggul, Dokter Erlan. Mungkin kita bisa closing question dulu nih untuk Dokter Tunggul. Kira-kira ada pesan dan harapan apa nggak dok sebagai para medis terkait dengan tema WKD tahun ini, Living Well with Kidney Disease, yang mau disampaikan ke masyarakat awam? Oke, barangkali sebelum itu karena mungkin ada pertanyaan itu, mengapa gangguan ginjal sering pada wanita? Sebenarnya barangkali tidak persis begitu. Gangguan yang mana dulu? Kalau infeksi iya, karena
wanita sangat prone, sangat cenderung untuk sumber infeksi di saluran kemih. Tetapi kalau perjalanan penyakit ginjal pada umumnya itu pada laki-laki lebih progresif dibandingkan pada wanita. Kemudian yang lain barangkali yang lebih sering pada wanita misalkan lupus ya, yang menyebabkan juga gangguan ginjal. Jadi pada keseluruhannya tidak lebih sering pada wanita kecuali infeksi saluran kemih. Dikatakan ditanyakan juga di situ apa tanda-tanda anak yang berisiko gagal ginjal. Tentu harus ada penyebabnya dulu. Pada anak-anak biasanya walaupun itu di bidang lain, tetapi kita tahu bahwa yang paling sering adalah kelainan kongenital atau reflux, ya, di mana saluran kemihnya naik lagi ke atas, itu alirannya karena ada gangguan secara anatomis sehingga dia menjadi infeksi. Itu yang umumnya, atau penyakit herediter. Nah kemudian ada ditanyakan itu, selain minum air putih yang banyak, asupan apa yang baik untuk menjaga ginjal tetap sehat? Cuman satu tadi dibilang, berpola hidup sehat. Gitu, berpola hidup sehat itu sebenarnya semua orang bisa tahu, melaksanakannya yang mungkin agak berbeda-beda. Seberapa besar risiko gagal ginjal pada anak dan bagaimana cara mengatasinya tergantung dari penyebabnya. Jadi dengan mengetahui lebih dini tentu akan bisa lebih diatasi dan dicegah. Itu sekiranya. Nah, closing statement khususnya di dalam menghadapi penyakit ginjal dan di mana kita sosialisasikan soal World Kidney Days ini adalah untuk mari kita menjaga diri kita masing-masing sebenarnya. Dan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Sekali lagi saya ulangi bahwa sebenarnya umumnya penyakit ginjal itu bisa dikenali lebih dini, bisa dicegah, bisa diperlambat perburukannya, dan andai kata sudah gagal, maka bisa juga ada jalan keluar berupa terapi penyakit ginjal. Tadi kita lihat bahwa penyebab utamanya adalah hipertensi dan diabetes, maka kendalikan hipertensi dan diabetesnya. Tadi juga ada pertanyaan, selalu orang menganggap bahwa makan obat itu akan merusak ginjal. Khusus mengenai hipertensi dan diabetes, yang merusak ginjal adalah penyakitnya, bukan obatnya. Obatnya malah melindungi ginjalnya. Nah, jadi tidak ada perlu keraguan-raguan untuk makan obat seumur hidup. Yang penting adalah bahwa harus mencapai target. Tekanan darah harus dicapai targetnya, gula darah harus dicapai targetnya. Bukan sekedar hanya makan obat, tapi mencapai target. Betul, gitu. betul. Iya, kalau untuk tadi ya dok ya, ini menariknya masyarakat Indonesia ya dok ya, obat merusak ginjal tapi jamu tidak merusak ginjal gitu ya. Ini juga lucu sekali sih. Obat ya, tapi dibilang kimia, jamu kimia juga. Iya, tapi jamu tidak merusak ya, itu persepsi yang harus kita benahi bersama-sama. Nah, kalau untuk dokter Ellen sendiri dok, silakan dok, harapannya dari IKCC dengan WKD ini apa dok? Iya. Tentu saja harapan IKCC pasti jangka panjang ya Mbak Vena, bahwa visi misi tentang edukasi, tentang komunitas yang kita miliki, itu kita berharap bisa terus mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, karena tujuannya ini adalah dari kita untuk kita, oleh kita sebetulnya, yaitu harapannya. Yang kedua ya tentu saja kalau dari IKCC secara khusus kami berterima kasih nih Mbak Vena terhadap PT Kalbe Farma yang selama ini mensupport dari kami pertama berdiri tahun 2004 sampai sekarang, yang memberikan support tidak ada henti-hentinya dan selalu full support buat seluruh pasien-pasien ginjal juga, sehingga IKCC dalam segala kegiatannya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar sampai saat ini. Itu harapannya kami. Pesan dari kami IKCC juga untuk semua yang hadir di sini, ya sayangilah ginjal Anda ya. Jadi memang tadi Dokter Tunggul sudah katakan ginjal itu bukan akhir dari segalanya gitu ya dok ya. Tapi yang pasti dari IKCC punya slogan sayangilah ginjal Anda ya. Dan salam cinta tentunya dari IKCC. Salam cinta. Dokter Tunggul juga
galau. Itu Mbak Iya. Vena, Sip. terima kasih. Terima kasih banyak. Saya Novena mengucapkan terima kasih banyak kepada PT Kalbe Pharma tadi ya, Dr. Erlan, KSCC Kalbe Ethical Customer Care, dan juga Indonesian Kidney Care Club, serta narasumber Dr. Erlan sama Dr. Tunggul Situmorang SPPD KGH, dan tentunya kepada para perwakilan media yang sudah mengikuti acara ini. Semoga acara ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Tentunya salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.